pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pemuda di Balikpapan dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Penghuni rutan di Samarinda melebihi kapasitas hingga 4 kali lipat. Persoalan limbah TPA Sambutan Samarinda masih berlanjut dan warga meminta Pemkot segera mengatasinya. Regu Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Kamis pagi diterjunkan ke kawasan hutan mangrove Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat. Ini dilakukan setelah seorang pemuda bernama Ahmad Aji Saputra usia 30 tahun dilaporkan hilang. Orang tua korban menyebut anak itu menghilang sejak Selasa siang. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menemukan anaknya yang diakui memiliki keterbelakangan. Rasa cemas mereka bertambah karena anaknya tidak pernah keluar dari dalam rumah. Selasa jam 10 pagi ya. Memang biasa suka jalan, Pak? Nggak pernah jalan, baru pertama kali keluar rumah? Oke, upaya yang sudah dilakukan dari pihak keluarga apa aja nih, Pak? Ya sudah keliling tempat keluarga, ditanyakan enggak ada semua juga. Untuk anak sendiri, nama dan usia, Pak? Anak saya umur 30 tahun, terus namanya Aji Saputra. Siapa? Ahmad Aji Saputra. Ahmad Adi Saputra. Oke, ada punya, maaf Pak, keterbelakangan mental atau? Ya kadang-kadang dia kalau duduk itu ketawa sendiri gitu kan. Oh gitu, memang sudah lama Pak? Sementara salah satu warga yang melihat menyebut korban berjalan menuju ke hutan mangrove seorang diri. Ia pun mengaku itu pertama kalinya melihat korban berjalan ke tempat tersebut. Dua siang dia jalannya ke arah mana, Bu? Ke dalam hutan mangrove. Oke, ada di bawah sesuatu mungkin, Bu, di tangannya atau apa? Kalau itu bukan namanya mata buta, aku nggak lihat, Bu. Oh, jarak jauh nggak terlalu jelas ya, Bu ya? Oke, tapi sebelumnya anak tersebut sering, Bu, main di daerah dalam Nggak pernah. Baru kali itu pertama baru kali? kali itu, iya, Pak. Oke, terus nggak ditegur, Bu? Atau ditanya mau kemana gitu? Iya, enggak. Enggak ya, tapi Ibu lihat ya, Bu ya? Pencarian ini tidak hanya dilakukan dengan menyisir sungai dan hutan, namun juga melalui udara. Ini setelah tim SAR menggunakan drone untuk menemukan keberadaan korban. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Regu Pencarian dan Pertolongan Balikpapan ini mengevakuasi jasad seorang pria dengan perahu karet. Diduga korban adalah Ahmad Aji Saputra yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Regu Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menyatakan korban pertama kali ditemukan oleh nelayan. Setelah tim SAR memastikan korban adalah Ahmad Aji Saputra, warga Margomulyo, Balikpapan Barat. Setelah itu tim SAR bergegas membawanya ke posko pencarian dan mengevakuasinya ke rumah sakit. Karena air dangkal kita penyisiran di mangrove. Nah, itu kemudian ada nelayan yang melihat kemungkinan itu korban, jadi
dia melapor, kita ngecek ternyata A1 korban di 0840. Korban itu sudah terpegang sama tim kami. Kendala airnya di situ surut, kita menggunakan rubber boot dengan sistem mendayung. Jadi nggak bisa menggunakan mesin. Apakah ini korban ini atas nama AAS 30 tahun Bang yang kita cari selama ini? Ya, korban dari saksian keluarga tadi yang melihat korban bahwa positif itu korban yang kita cari. Usai penemuan, tim mengumpulkan kelengkapan data dari keluarga korban dan warga sekitar. Penemuan ini sekaligus mengakhiri pencarian. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kami hanya karena situ doang. FH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan ini digiring polisi di Tarakan dengan tangan terborgol. Ia ditangkap karena menipu temannya sendiri hingga puluhan juta rupiah. Bersamanya disita bukti transfer uang ke rekening FH. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Radia Saktika Putra menyatakan pelaku merupakan mantan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Modus penipuannya yakni dengan menawarkan mobil bekas kepada teman-temannya dengan harga murah. Setelah uang ditransfer, mobil yang dijanjikan tak kunjung diserahkan. Digunakan sebanyak 95 juta itu dia gunakan untuk bermain judi. Dari hasil penyelidikan ditemukan bukti-bukti bahwa memang pelaku menawarkan beberapa mobil bekas mulai dari Fortuner, Expander dengan harga 130 juta. Karena pelapor merasa tertarik, kemudian pelapor mentransferkan uang secara bertahap dengan total 95 juta rupiah. Adapun setelah pelapor melakukan pembayaran sebanyak 95 juta, si pelaku ini tidak ada kabar dan terus beralasan. Setelah itu pelapor melapor ke Polres Tarakan untuk menindaklanjuti laporannya. Akibat perbuatannya ini, FH dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Iya. Biar jerah. 10 remaja ini harus mendorong sepeda motornya. Ini terjadi saat mereka terjaring Bit 5 Polresta Samarinda yang melakukan patroli Kamis siang. Mereka dihukum mendorong sepeda motornya karena kedapatan melakukan balap liar di kawasan Bandara Temindung. Regu patroli mengaku informasi balap liar ini didapat dari aduan warga dan saat bersamaan mereka berada di kawasan tersebut. Kepada para orang tua, polisi meminta menjaga anak-anaknya agar tidak lagi melakukan balap liar. Ada laporan dari masyarakat tentang adanya aksi balap liar dan kebetulan kami sepulaman ke TKP dan benar adanya balapan liar dan kami mengamankan 10 motor yang terindikasi ikut balapan liar. Dan kami bawa ke pos dan kami panggil orang tuanya untuk diberikan arahan agar orang tuanya tahu kemana arah anak ini. Ya. Diketahui sebagian kawasan eks Bandara Temindung kini telah dibuat jalan baru dengan ukuran cukup lebar. Sementara sebagian landasan pacunya tidak dimanfaatkan. Kondisi itulah yang digunakan anak-anak untuk balap liar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.